Pernah gak sih kalian tahu tentang jalan sayang di Jatinangor ini? Kita sebagai mahasiswa Jatinangor pastinya tahu dong tentang jalan sayang tersebut. Namun, apakah kita kalau misalnya jebrang di jalan sayang tersebut, apakah aman atau malah berbahaya? Jadi, dalam penelitian kami ini, kami akan mengangkat isu tentang pentingnya keselamatan jalur lalu lintas di jalan sayang Jatinangor. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 Pancasila kelas 32. Perkenalkan, saya Nida Huwaida Mutmainah dengan NIM 119250048. Saya Muhammad Albania Bazena dengan NIM 119250016. Saya Zaskia Ataya Putri Setiawan dengan NIM 119250054. Saya Gilbert Manuel dengan NIM 119250036. Saya Teresia Rirismawati dengan NIM 119250008. Saya Asya Mutia Rahma dengan NIM 119250014. Jatinangor dikenal sebagai kawasan pendidikan yang digunakan sebagai tempat aktivitas bagi ribuan mahasiswa dari berbagai macam universitas, baik Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, IKOPIN, dan juga IPDN. Namun, ramainya kawasan ini masih belum didukung oleh fasilitas yang memadai. Di Jalan Sayang sendiri yang merupakan salah satu jalan utama yang sering dilalui oleh mahasiswa, masih sangat minim fasilitasnya, baik dari lampu lalu lintas yang jarang ditemui, kemudian zebra cross yang tidak strategis, dan juga kendaraan besar yang masih sering berlalu lalang sehingga meningkatkan resiko kecelakaan. Bahkan, insiden tragis yang menelan korban jiwa mahasiswa masih terus terjadi hingga tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa keselamatan pejalan kaki di Jalan Sayang Jatinangor masih menjadi suatu permasalahan serius. Oleh karena itu dibutuhkan solusi segera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa teknologi pasca panen tahun 2025 terhadap risiko keselamatan lalu lintas di Jalan Sayang Jatinangor. Sekaligus untuk memberikan dukungan untuk segera dibuatkan fasilitas yang aman bagi para pejalan kaki. Tujuan penelitian kami adalah yang pertama, untuk menganalisis kondisi lalu lintas di kawasan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan. Yang kedua, untuk mencari solusi dua arah dari permasalahan penggunaan trotoar di kawasan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan. Dan yang ketiga, untuk menganalisis faktor permasalahan yang menyebabkan permasalahan lalu lintas di kawasan Jatinangor. Penelitian ini memiliki 3 manfaat utama, yaitu untuk melihat sejauh mana kawasan pendidikan bisa mempengaruhi kepadatan lalu lintas di Jalan Jatinangor. Yang kedua, hasil ini bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk bisa memperbaiki fasilitas publik seperti area parkir dan juga trotoar. Ketiga, studi ini diharapkan untuk menyadarkan mahasiswa dan masyarakat luas untuk bisa lebih tertib dalam berlalu lintas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kami dilakukan dengan memperoleh data primer dan data sekunder, di mana data primernya diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada seluruh masa mahasiswa teknologi pasca panen 2025. Selanjutnya, data sekunder didapatkan dari hasil pencarian literatur yang mendukung teori-teori yang digunakan pada literatur ini. Memasuki bagian pembahasan, kita tinjau terlebih dahulu dari sisi keamanan penyeberang jalan. Berdasarkan grafik berikut, mayoritas responden merasa tidak aman saat harus menyeberang jalan sayang tanpa adanya fasilitas penyeberangan yang resmi. Terlihat sebanyak 54,3% menyatakan tidak aman dan 40% menyatakan sangat tidak aman. Hal ini sejalan dengan studi literatur yang menunjukkan tingginya tingkat ketidakpuasan pejalan kaki di kawasan pendidikan Jatinangor. Rasa tidak aman ini diperkuat oleh pengalaman nyata di lapangan. Pada grafik berikut tercatat bahwa 37,1% responden pernah hampir terserempet kendaraan bermotor, dan 34,3% diantaranya sering terjebak di tengah jalan raya saat menyeberang. Kondisi berisiko ini memaksa mahasiswa untuk mencari alternatif pengamanan, salah satunya dengan meminta bantuan teman atau juru parkir sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor utama yang mendasari tingginya risiko keselamatan lalu lintas di sepanjang jalan sayang ini. Berdasarkan data survei pada grafik berikut, faktor yang paling dominan dianggap responden sebagai penyebab utama adalah ketiadaan infrastruktur penyeberangan yang jelas, dengan persentase mencapai 77,4%. Jika kita balik sudut pandangnya dari sisi perilaku berkendara pada grafik berikut, terungkap alasan mengapa pengendara kesulitan memberikan jalan. Sebanyak 61,3% pengendara mengaku kesulitan mengerem karena jarak pengereman yang terlalu dekat akibat pejalan kaki yang menyeberang secara mendadak. Selain itu, 32,3% lainnya enggan mengerem mendadak karena khawatir ditabrak oleh kendaraan lain dari arah belakang. Tingginya risiko akibat perilaku penyeberangan sembarangan ini didukung oleh data sekunder dari Kepolisian Republik Indonesia tahun 2024, di mana tercatat ada 18.302 pejalan kaki yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, dan mayoritas diantaranya mengalami kecelakaan justru saat mereka menyeberang sembarangan.
Tidak hanya itu, kelompok kami juga menganalisis adanya beberapa faktor pendukung lainnya yang ikut memperburuk risiko keselamatan di kawasan ini. Faktor pendukung pertama adalah fluktuasi waktu puncak. Berdasarkan grafik berikut, sebanyak 60% responden sepakat bahwa waktu sore hingga malam, yaitu pukul 4 sore hingga 7 malam, adalah waktu paling horor dan tersulit untuk menyeberang. Ini adalah jam puncak di mana mobilitas mahasiswa pulang kuliah berbenturan dengan kepadatan kendaraan regional dan warga yang mencari makan malam. Selain masalah kemacetan di jam-jam sibuk tersebut, risiko bagi pejalan kaki semakin diperparah oleh kelumpuhan fungsi trotoar kita sendiri. Data survei membuktikan bahwa sebanyak 20% responden mengonfirmasi trotoar di Jalan Sayang sebenarnya ada, namun tidak fungsional karena tertutup oleh gerobak kaki lima dan parkir liar. Kondisi ini memaksa mahasiswa berjalan di atas aspal jalan raya yang secara otomatis mendekatkan mereka pada risiko fatal terserempet kendaraan. Oleh karena itu, sebagai solusi perspektif dua arah terhadap fasilitas penyeberangan, gagasan pemasangan pelikan crossing diberikan. Hasilnya, pada grafik berikut menunjukkan dukungan yang sangat masif, di mana 77,4% responden dari sisi pengendara menyatakan sangat setuju. Fasilitas ini dinilai solutif karena dapat mengarahkan aktivitas menyeberang mahasiswa ke satu titik yang jelas tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas secara berlebihan. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil artikel penelitian kami yang pertama adalah tentang sebanyak 58,4% mahasiswa PTW 25 yang merasakan dirinya tidak aman saat berjalan kaki di Jalan Sayang. 5,7% responden menilai bahwa trotoar sudah layak, namun 94,3% alias majoriti dari seluruh responden yang telah kami kumpulkan menilai bahwa trotoar yang berada di Jalan Sayang kurang layak. Hal ini didukung oleh skor Global Walkability Index Jatinangor yang hanya mencapai 45,5% dan masuk dalam kategori Not Walkable City. Kesimpulan kedua yaitu mengenai faktor yang paling dominan adalah ketiadaan infrastruktur penyeberangan yang jelas. Sebagaimana diidentifikasi oleh 77,4 responden, kondisi tersebut diperparah oleh perilaku berkendara yang tidak aman akibat absennya titik penyeberangan resmi di mana 61,3% pengendara mengalami kesulitan dalam memberikan hak jalan kepada pejalan kaki yang menyeberang secara mendadak. Faktor lain yang turut berkontribusi meliputi angkot yang berhenti sembarangan sebesar 48,4% dan trotoar yang tidak fungsional akibat alih fungsi oleh pedagang kaki lima. Kesimpulan poin ketiga yaitu mengenai penanganan permasalahan melalui pendekatan solutif yang terpadu, di mana yang pertama yaitu dari sisi infrastruktur sebesar 77,4 responden menilai bahwa pemasangan pelikan crossing akan dapat menanggulangi permasalahan yang ada di Jalan Sayang. Upaya ini perlu diimbangi dengan perbaikan dan pelebaran trotoar agar pejalan kaki tidak terpaksa berjalan di badan jalan serta penertiban angkot di sekitar area penyeberangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki di kawasan Jalan Sayang, Jatinangor. Yang pertama, bagi pemerintah Kabupaten Sumedang dan instansi terkait, perlu segera merealisasikan pemasangan pelikan crossing pada titik-titik strategis di Jalan Sayang, melakukan perbaikan dan pelebaran trotoar, menertibkan penggunaan trotoar yang tidak sesuai fungsi, serta memprioritaskan pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Jatinangor. Dan yang kedua, bagi Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum, perlu dilakukan penertiban yang lebih konsisten terhadap angkot yang berhenti di area penyeberangan, serta peningkatan pengawasan lalu lintas, terutama pada jam-jam puncak. Yang ketiga, bagi perguruan tinggi di kawasan Jatinangor, disarankan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran mahasiswa mengenai keselamatan berlalu lintas, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam advokasi perbaikan infrastruktur jalan. Dan yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan responden dan melakukan kajian teknis yang lebih mendalam, seperti analisis titik penyeberangan dan simulasi arus lalu lintas guna menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan berbasis data. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih.